Ketika iblis membakar semua harta Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub saat itu sedang sholat dan iblis datang kepada Nabi Ayub sambil membisikkan di telinganya. "Wahai Ayub, hartamu telah dibakar oleh Tuhanmu." Sobat Rizky Rahimahumullah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara iblis membunuh seluruh anak Nabi Ayub alaihissalam. Dan untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya sobat. Nabi Ayub alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub ini Allah utus kepada kaum Bani Israel, tepatnya beliau diutus di sebuah negeri yang bernama Hauran, dan Tis yang masih berada dalam wilayah negeri Syam. Pendapat lain mengatakan kalau Nabi Ayub ini diutus di sebuah desa yang bernama Al-Jura, yang sekarang masuk bagian Askelon, sebuah kota di pesisir Laut Tengah dan di utara jalur Gaza. Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang begitu banyak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi Ayub adalah nabi terkaya kedua setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Ayub diberikan paket lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki ternak yang sangat banyak, sawahnya yang amat luas, dan beliau juga dikaruniai anak yang banyak. Sehingga lengkaplah sudah kehidupan duniawinya. Saking kayanya Nabi Ayub ini, ketika itu di negeri Syam tidak ada seorang pun yang menyamai kekayaannya. Walaupun memiliki kekayaan yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah sombong dan congkak. Bahkan Nabi Ayub ini pun dikenal di masyarakat sebagai orang yang paling penyabar di negeri itu. Tak pernah sekalipun marah dan tak pernah mengeluh atas sesuatu apapun. Nabi Ayub juga adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau membangun beberapa tempat peribadatan kaumnya dan menyampaikan beberapa syariat di sana. Di rumahnya, Nabi Ayub memiliki beberapa meja makan yang sengaja dibuat untuk makan fakir miskin, keluarganya, dan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Nabi Ayub memang orang yang sangat suka bersedekah. Dan dengan sifat dermawannya itu, kekayaan dan hartanya justru semakin bertambah banyak, meski Nabi Ayub tahu bahwasanya semakin hari hartanya semakin bertambah banyak. Beliau sama sekali tidak sombong dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diperolehnya. Maka pada suatu hari, iblis pun iri melihat sikap dari Nabi Ayub alaihissalam. Dikisahkan pada suatu hari, iblis naik ke langit dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sungguh Ayub rajin menyembahmu, karena engkau telah memberi kekayaan dan kesehatan padanya. Kalau sekiranya tidak, tentu Ayub tidak akan menyembahmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui bahwa Ayub akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku, meskipun dia tidak mempunyai semua itu." Dan akhirnya iblis pun diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kepada iblis bahwa hambanya yang bernama Ayub ini adalah utusannya yang sangat sabar, dan hendaknya iblis malu pada perbuatannya yang ingkar. Lalu pada suatu hari, iblis mengumpulkan bala tentaranya untuk membakar rumah Nabi Ayub alaihissalam beserta seluruh hartanya. Setelah semuanya ludes terbakar, ketika itu Nabi Ayub sedang sholat di masjid. Iblis lalu berkata, "Hai Ayub, apakah engkau tetap mau menyembah Tuhanmu, sedangkan engkau saat ini dalam bahaya?
Sesungguhnya Tuhanmu telah membakar dan memusnahkan seluruh harta kekayaanmu. Semuanya habis menjadi abu, dan engkau sekarang menjadi miskin." Pada saat itu, Nabi Ayub tidak menjawab. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Alhamdulillah, Allah telah memberiku rezeki dan kini telah mengambilnya kembali." Lalu Nabi Ayub pun berdiri dan melaksanakan sholat lagi. Ketika itu, iblis sangat kesal melihat reaksi Nabi Ayub. Dia merasa gagal untuk menggoda Ayub dari sisi harta benda. Ternyata tidak semudah itu untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun mulai mencari cara lain untuk menggoyahkan iman dari Nabi Ayub alaihissalam ini. Iblis mulai menargetkan anak-anak dari Nabi Ayub. Iblis berpikir mungkin bagi Ayub, harta yang paling dia sayangi adalah anak-anaknya. Iblis pun mendatangi anak-anak Nabi Ayub yang pada saat itu, anak-anak Nabi Ayub sedang berada di rumah anak tertuanya. Saat itu iblis datang dan merobohkan rumah itu, hingga semua anak-anak Nabi Ayub mati. Lalu iblis cepat-cepat pergi menemui Nabi Ayub yang sedang sholat. Iblis berkata, "Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumah anak-anakmu hingga semua anak-anakmu mati. Apakah engkau masih tetap menyembahnya?" Selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Hai iblis terkutuk, Allah yang telah memberiku itu semua, lalu Allah pula yang mengambilnya dariku. Semua harta dan anak adalah ujian bagi manusia. Sekarang Allah telah mengambilnya dariku, sehingga aku bisa bersabar dan tenang untuk beribadah kepadanya." Sobat Rizky rahimahumullah, bagi orang awam, hal itu mungkin pukulan batin yang amat berat. Namun bagi Nabi Ayub, itu semua hanyalah cobaan. Dan untuk itulah, dia tidak pernah meratapi kematian anak-anaknya. Nabi Ayub menganggap semua yang ada di muka bumi ini nantinya juga akan musnah sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Karena iblis belum puas dengan godaannya itu, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi cobaan berupa penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Waktu itu Allah menurunkan penyakit berupa penyakit kulit seperti penyakit kudis, dan itu termasuk salah satu penyakit yang berbahaya. Waktu itu, menurut sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, Nabi Ayub ditimpakan penyakit di sekujur tubuhnya. Hanya akal dan pikirannya saja yang masih waras. Pendapat lain mengatakan, Nabi Ayub menderita penyakit dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Hanya tinggal jantung dan mulutnya saja yang masih normal. Dari semua pendapat itu, wallahu alam, mana yang benar? Yang pasti, ketika itu, Nabi Ayub menderita penyakit yang membuat sekujur tubuhnya tak sanggup melakukan apapun. Dan hasilnya, saat itu, teman-temannya Nabi Ayub bukannya menolong, malahan mereka semua menjauhi Nabi Ayub. Karena mereka menganggap Nabi Ayub kena tuah dari Tuhan-Tuhannya. Meskipun semua sahabatnya tak ada yang datang untuk membantu dan menjenguknya, dan bahkan saat itu Ayub mendengar ocehan-ocehan mereka tentang dirinya. Tetapi itu semua tidak membuat Nabi Ayub sakit hati. Nabi Ayub alaihissalam bahkan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau yakin suatu hari nanti penyakitnya ini pasti akan terobati. Dan beliau juga yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang padanya. Di sisi lain, iblis mengira Nabi Ayub tak akan beribadah dengan kondisinya yang seperti itu. Namun di luar dugaannya, ternyata Nabi Ayub tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dengan cara atau gerakan sebisanya. Iblis makin marah.
Semua cara telah dia lakukan, mulai dari menghilangkan hartanya, kemudian menghilangkan semua anak-anaknya. Sekarang menghilangkan kesehatannya. Tapi semua itu tidak membuat Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu cara lagi dari iblis yang mungkin saja cara ini akan berhasil menjauhkan Ayub dari Allah. Iblis hendak menggoda istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu, iblis membisikkan kata-kata supaya segera meninggalkan Nabi Ayub yang lagi sakit itu. Sebab suaminya itu sudah tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Awalnya, istrinya mampu bertahan. Namun karena bisikan iblis ini semakin hari semakin kuat, akhirnya pada suatu hari, istrinya pun meninggalkannya. Ketika sudah dapat membayangkan bagaimana penderitaan Nabi Ayub ketika itu, sebab dirinya sudah sakit parah, kini ditinggal pula oleh istrinya. Tapi menurut beberapa riwayat yang lain, mengisahkan istrinya itu tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya hanya tidak mau mengurusi suaminya lagi yang lagi sakit itu. Maka ketika mengetahui istrinya membangkang kepadanya, Nabi Ayub pun mengucapkan nazar. Jika aku sembuh nanti, niscaya akan kupukul engkau 100 kali. Dan ketika istrinya itu tidak mau lagi melayaninya, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan. Tapi di riwayat kisah yang lain menyebutkan, ketika Nabi Ayub sakit keras dan dia tidak punya rumah, dia dan istrinya pergi ke suatu tempat yang terpencil di pinggir suatu wilayah. Di tempat itu tidak ada seorang pun yang prihatin kepada kondisinya. Hanya istrinya sajalah yang masih setia menemaninya. Ketika semua orang meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, istri Nabi Ayub adalah seorang wanita yang sangat tabah. Segala perhatian dan kesetiaannya itu tercurah untuk merawat suaminya yang sakit itu. Setelah berjalan begitu lama, terlintaslah rasa putus asa dari istrinya Nabi Ayub. Ketika itu, istrinya membujuk Nabi Ayub untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya berkata, Kanda adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah. Bila seandainya Kanda berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan, niscaya Allah akan mengabulkannya. Nabi Ayub menjawab, Wahai istriku, berapa lama kita mengalami kesenangan? Istrinya menjawab, Sudah 70 tahun kita merasakan hidup serba kecukupan. Nabi Ayub berkata, Sesungguhnya aku malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab waktu sakitku itu belumlah memadai dengan waktu senangku yang 70 tahun itu. Bahkan pada saat itu, Nabi Ayub marah atas keputusan istrinya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub berkata, Jika saja suatu hari nanti Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul engkau 100 kali. Tapi istrinya terus mendesak supaya Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan. Akhirnya pada suatu hari, Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ternukil dalam surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Lalu doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat selanjutnya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 84.
Sobat Rizki rahimahumullah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub separah itu? Di dalam surat Shad ayat 42-43 dijelaskan mengenai kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran." Setelah mendengar firman itu, Nabi Ayub pun melakukan sebagaimana yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ketika itu, Ayub berusaha merangkak, kemudian menginjakan kakinya ke tanah dan memancarkan air dari bekas pijakan kakinya. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum dari air tersebut, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya itu. Setelah Nabi Ayub benar-benar sembuh dari penyakitnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melaksanakan nazarnya tempo hari. Tapi dikisahkan bahwasannya saat itu Nabi Ayub tak tega untuk memukul istrinya 100 kali. Karena sadar atas kehilafan istrinya itu yang merasa putus asa dan tidak mampu mengendalikan diri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu. Dan jangan engkau melanggar sumpah, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Al-Quran Surat Shad ayat 44. Kemudian Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput yang diikatkan menjadi satu, lalu dipukulkan ke istrinya hanya sekali saja. Kemudian istrinya menjelaskan sebab-sebab dia tidak mau melayani dan menunggui suaminya ketika sakit. Semua itu adalah ulah dari setan yang selalu menggodanya. Alkitab menyebutkan bahwa setelah pulih dari sakitnya, Nabi Ayub hidup 140 tahun lagi, sampai beliau dapat melihat keturunannya yang keempat. Tapi sebagaimana ulama muslim menyebutkan bahwa Nabi Ayub ini wafat pada usianya yang ke-93. Meskipun ada yang mengatakan bahwa usianya lebih dari itu. Bahkan ada pula ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub hidup 70 tahun setelah sembuh dari sakitnya itu. Salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah beliau syarat hikmah yang dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersyukur dan bersabar seperti yang telah diceritakan tadi, bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya. Dan sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada beliau, Nabi Ayub alaihissalam pun memiliki kesabaran tingkat tinggi. Meski menderita penyakit dan kemiskinan, Nabi Ayub tak pernah mencela Allah. Pelajaran yang kedua adalah harta dan anak hanyalah titipan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang dikaruniai Allah hanyalah titipan di dunia. Pemilik sejati dari semua yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Dia bisa mengambilnya kembali. Karena itu, kita hendaknya selalu rendah hati. Pelajaran ketiga adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski menderita penyakit dalam waktu yang tidak singkat, Nabi Ayub senantiasa berprasangka baik kepada Allah.
Tingginya keimanan yang beliau miliki membuat Nabi Ayub yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Pelajaran selanjutnya adalah selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikisahkan dalam surat Shad tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub untuk melaksanakan nazar memukul istrinya. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. Dan pelajaran selanjutnya adalah Allah memberikan balasan hadiah atas semua kesabaran seperti kisah Nabi Ayub tadi. Setelah mendapatkan bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan hikmah yang berlimpah, kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan kembali dengan berlipat ganda. Sobat Rizki rahimahumullah, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah beliau, para nabi dan rasul, serta orang-orang soleh di masa lampau. Dan dengan demikian, kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia seperti mereka. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.